Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Masih semangat untuk belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia mengenai tulang, sendi, dan otot. Ya, namun sebelumnya silahkan kalian yang belum like dan subscribe, kalian dukung channel ini untuk terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya ya, bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Organ gerak, hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, mengulang pelajaran kemarin, jadi alat gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua, yaitu pasif, tulang, kemudian alat gerak aktifnya, otot. Nah, tulang sebagai alat gerak pasif berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot dan jaringan yang lain, kemudian terjadinya produksi sel darah merah. Itu fungsi dari tulang. Nah, sekarang tulang berdasarkan bentuknya serta berdasarkan zat penyusunnya. Berdasarkan bentuknya ada tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih itu contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Kemudian tulang pipa contohnya tulang paha dan lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang terbagi menjadi dua, tulang rawan dan tulang keras. Contoh dari tulang rawan itu tulang telinga, kemudian tulang keras adalah tulang tengkorak. Nah, ini adalah gambar rangka tubuh manusia. Ya, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, kemudian tulang selangkah, ada tulang belikat, tulang lengan atas, tulang dada. Ya, yang di sini nanti akan melindungi organ jantung kita, itu tulang dada, kemudian tulang rusuk, tulang pengumpil dan lain sebagainya. Bisa kalian amati di layar monitor. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah organ gerak pada manusia. Ada organ gerak bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas tangan ya. Organ gerak bagian atas ini tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil yang menuju ke jempol, tulang hasta, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Ini organ gerak manusia bagian atas yaitu tangan, mohon maaf. Kemudian ini organ gerak manusia bagian bawah yaitu kaki ya, bagian kaki ada tulang panggul, paha, tulang tempurung kaki. Nah, ini yang sering salah itu tulang kering dan tulang betis. Kalau tulang kering itu tulangnya lebih besar ya di sebelah dalam, kemudian tulang betis sebelah luar, tulangnya tampak lebih kecil. Lalu tulang telapak tangan, tulang jari kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, tulang dan sendi, tulang satu dengan tulang lainnya itu dihubungkan dengan sendi. Ya, jadi antar tulang itu dihubungkan dengan sendi. Ya, ada 5 sendi berdasarkan gerakan yang dilakukannya. Sendi putar dapat digerakkan memutar, contohnya pada tulang leher. Kemudian sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah, sendi engsel satu arah. Ini contohnya pada siku tangan, kemudian pada bagian kaki ini ya, lutut. Itu sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah. Kemudian sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, contohnya tulang panggul sama tulang bahu. Sendi peluru ya dapat digerakkan ke seluruh arah. Kemudian sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, contohnya tulang pada pergelangan tangan dan pada ibu jari. Ini sendi
kemudian sendi geser hanya dapat menggeser. Contohnya pada tulang pergelangan kaki, ya ini sendi geser. Kemudian otot, ya otot tadi adalah otot merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau makhluk hidup dapat bergerak. Ya, otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Saat bekerja, otot itu melakukan gerakan kontraksi, serta saat relaksasi itu akan mengendur atau memperlambat kerja organ yang lain. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan lain sebagainya, menggerakkan jantung, menjaga postur dan suhu tubuh, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ini adalah fungsi dari otot. Ya, kalau fungsi tulang apa tadi? Masih ingat fungsi tulang? Nah, kalau fungsi tulang ini menopang tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot dan jaringan yang lain, serta terjadinya sel produksi darah merah. Terjadinya produksi sel darah merah, itu fungsi dari tulang. Kemudian fungsi dari otot tadi, selain sebagai alat gerak aktif, berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, kemudian menggerakkan jantung, menjaga postur dan suhu tubuh, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, ini jenis otot ya, berdasarkan bentuknya serta berdasarkan inti selnya. Itu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Kita akan bahas ya, jadi otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Baik, otot polos anak-anak semuanya itu bekerja tanpa kesadaran kita. Contohnya di organ lambung, usus, kerongkongan ya. Contohnya di organ pencernaan dan pernafasan. Peredaran darah juga itu tanpa kesadaran kita. Jadi tidak kerja otot tersebut tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong. Ya, kalau otot polos, ingat otot polos gelendong, di mana kedua ujungnya runcing, hanya mempunyai satu inti sel. Ini otot polos, bentuknya gelendong, hanya mempunyai satu inti sel, terletak pada organ dalam ya, tadi sudah di atas, itu usus, peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian lambat dan mudah lelah, itu otot polos ya. Oke, kita lanjut ke otot lurik. Nah, kalian perhatikan, kalau otot polos tadi hanya terdiri dari satu inti sel yang berada di tengah. Namun otot lurik itu mempunyai banyak inti sel atau multisel. Inti selnya itu berada di tepi. Ya, ini bisa diamati dari gambar. Kemudian bekerjanya di bawah kesadaran dengan perintah otak. Dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Bentuknya silindris. Kalau otot polos tadi bentuknya gelendong ya. Ini otot lurik bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel sudah tadi. Kemudian mempunyai pigmen myoglobin. Oke, ini adalah otot lurik. Jadi bekerjanya itu di bawah kesadaran. Contohnya pada organ gerak. Kita lanjutkan ke otot jantung. Nah, ada yang istimewa dari otot jantung di mana bentuknya seperti otot polos tetapi kerjanya seperti kerjanya seperti otot polos tapi bentuknya seperti otot lurik. Ya. Di sini bentuknya seperti otot lurik
tetapi bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Berarti sama seperti otot polos ya. Bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Inti selnya berada di tengah. Kemudian berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jantung itu fungsinya, otot jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik untuk mempercepat kerja organ tubuh dan parasimpatik untuk memperlambat kerja organ tubuh. Nah, sekarang macam-macam gerak otot. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Nanti kalian bisa ini ya, betul atau tidak sih gerakan-gerakan ini? Gerakan menurunkan atau menekan ke bawah, gerakan menaikkan, gerakan memutar, dan gerakan menjauhkan serta mendekatkan tubuh. Contohnya yang gerakan menekuk dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana, gerak lutut, siku, dan ruas jari tangan. Itu gerakannya menekuk ya, atau meluruskan. Kemudian gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Kemudian gerak menaikkan. Contohnya saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh ya. Gerak memutar dilakukan pada sendi putar. Sendi putar masih ingat tadi di bagian leher, kemudian sendi peluru, sendi yang dapat bergerak ke seluruh arah ya. Contohnya tadi pada gelang bahu dan gelang panggul. Kemudian contoh gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Misalnya gerakan merentangkan tangan, itu menjauhkan, kemudian dikembalikan lagi. Itu mendekatkan ke tubuh. Nah, ini gambarnya ya. Gerak macam-macam gerakan otot, meluruskan, menurunkan, membengkokkan, mendekatkan, menjauhkan, serta ini sama menjauhkan. Ya, itu adalah materi pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.